Sahabat Sarapan Sabda, hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam episode yang spesial. Kita kembali kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Romo Djoko Setio Prakoso. Ya. Terima kasih banyak Romo sudah bersedia. Bintang Kejora tuh. Bintang Kejora, bintang timur ya Romo. Dan hari ini tentu banyak umat yang sudah kangen Romo Djoko comeback ke Sarapan Sabda lagi. Karena rasa-rasanya sudah cukup lama Romo penantian kami untuk bertemu dengan Romo kami ini Romo. Atau malah rata tersinggung aja yang kangen. Waduh, kangen masih Romo, semua pasti kangen Romo. Teman-teman komunitas umat kita juga tentu kangen ya Romo. Nah, mungkin kami memberikan gambaran singkat dulu bahwa Romo Djoko ini masih mengalami situasi yang sakit seperti itu, mengalami sakit stroke Romo. Kurang lebih sudah 1 tahun, bulan Juli tahun lalu. Dan hari ini sudah berjalan cukup lama, 1 tahun beberapa bulan. Dan rasa-rasanya kita masih berada dalam situasi penantian seperti itu Romo ya. Dalam situasi penantian, rasa-rasanya itu ya kadang nggak mengenakkan Romo. Itu mungkin adalah sebuah proses. Ada peristiwa sedih, kemudian ada peristiwa untuk menerima. Nampak-nampaknya yang saya pribadi lihat bahwa Romo ini sudah tidak banyak mengeluh sekarang ya. Itu dibuktikan dari kesaksian banyak orang, bukan hanya saya. Nah, lihatnya pas apa? Pas tidur ya enggak. Pas tidur nggak mengeluh karena nggak ngomong ya Romo kalau tidur ya. Kalau keseharian seperti apa Romo? Apakah sudah bisa menerima kenyataan? Ya sudah, saya mengalami sakit seperti ini, atau justru masih ada rasa-rasa nggak enak? Apakah Romo sudah bisa menghayati hidup itu dengan tanpa keluhan seperti itu Romo? Monggo Romo. Sakit bagi saya tetap sakit. Pasti. Dan rasanya tidak enak. Tetapi saya belajar untuk tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Karena kalau mengeluh juga percuma saja Romo ya. Tidak akan, malah kita biasa nggak semangat lagi Romo ya. Apa yang memberi inspirasi atau kekuatan saya untuk tidak mengeluh? Yang memberikan apa Romo? Karena saya baca-baca buku harian Santa Faustina. Saya kan moderator, oh iya, karismatik kalau nggak salah Romo. Dan Kerahiman Ilahi ya. Kerahiman Ilahi. Iya. Dan dari cerita Faustina itu apa sih Romo yang mungkin bisa memberi kekuatan bagi Romo? Dalam catatan buku harian Santa Faustina nomor 279 nanti bisa dicek. Di sana ada pernyataan Yesus pada Santa Faustina. Janganlah hendaknya penderitaanmu itu, hendaklah penderitaanmu itu tetap murni dan jangan tercemar. Saya mulai merenung, tercemar apa biasanya orang menderita itu yang bisa mencemari apa? Keluhan. Itu kan. Sambatan itu. Sambatan, rintihan, ketidakpuasan. Lalu akhirnya ya orang tidak bisa terima keadaan, hanya protes. Itu kan protes kan juga termasuk yang mencemari itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong Romo tentang peristiwa sakit seperti ini, tentu kan pengalaman sakit, yang namanya sakit tentu dirasakan oleh semua orang Romo ya, tanpa terkecuali. Bahkan para frater yang sudah dirawat di seminar ini dengan sangat-sangat baik, diberikan asupan gizi yang sangat baik, ternyata juga ya kadang-kadang minta surat ke Romo Ekonom. Romo minta surat, mau kemana? Ke Panti Rapi. Sekarang ke Romo Ekonom karena Romo Rektor sudah melimpahkan kuasanya kepada Romo Ekonom sementara. Dan yang Romo alami selama ini, kira-kira pengalaman frater yang paling berkesan, mungkin minta urusan sakit seperti apa Romo? Ya frater pingsan karena kurang gizi itu. Frater pingsan karena kurang gizi, tunggu dulu Romo. Ini sepertinya Romo ada menyinggung seseorang ini Romo. Saya tidak menyinggung, langsung menohok. Anjir Romo. Mohon maaf Romo. Jadi ya mungkin penonton Sarapan Sabda ya, sebenarnya saya juga malu kalau mau menceritakan. Cuma sudahlah, karena saya sudah ditunjuk oleh Romo Rektor, saya cerita sedikit ya Romo ya. Betul bahwa dulu ketika baru masuk sini, Romo Djoko bulan Juli itu masuk ke Panti Rapi, dan saya bulan Agustus tiba di sini. Baru beberapa minggu masih jadi frater baru, berani-beraninya pingsan di kapel. Dan saat itu Romo yang Romo tahu itu bahwa ternyata yang mimpin misa itu ternyata temannya jenengan sendiri Romo ya. Monsinyur Ruby yang lagi mimpin misa.
Dan bukan main, saya waktu itu dibopong oleh beberapa Romo. Ada Romo Erwin, Romo Triedi, Romo Fajar, dan beberapa teman-teman frater. Ketika peristiwa sakit itu, Romo Erwin tuh masih pakai stola. Jadi pergi ke Panjarapi itu seolah-olah mau misa Romo. Seolah-olah masa bawa orang sakit malah pakai stola ya Romo. Karena juga siap-siap siapa tahu butuh minyak suci. Oh, iya. Di kantongnya udah ada minyak suci Romo ya. Tanya aja Romo Erwin bawa minyak suci enggak? Waduh, kalau ada itu malah sudah ya Romo, disiap-siapkan semua ya Romo ya. Nah itu Romo pengalaman sakit saya ketika itu. Rasa-rasanya dunia itu sudah semakin gelap bagi saya. Apalagi ketika bulan Desember harus operasi ambeien, dan tidak ada yang menjaga saya saat itu. Rasa-rasanya dunia itu gelap. Tetapi kemudian saya bisa, seperti Romo tadi bilang, mencoba untuk tidak mengeluh. Bahwa ternyata bukan hanya saya yang berjuang sendiri, masih banyak orang-orang yang memperhatikan saya. Nah, itu peristiwa sakit yang tentu dialami oleh semua orang. Bolehkah Romo? Romo mungkin menceritakan sedikit pengalaman sakit yang juga Romo alami, yang pernah Romo alami, tetapi malah membuat bersyukur atas peristiwa itu. Adakah Romo ya? Peristiwa sakit justru ada. Bersyukur. Masa kok bisa Romo? Seperti apa? Dulu kelas 2 SD saya jatuh. Wah. Ketika mau nangkap capung. Lalu tangan saya tertindih badan saya sehingga patah. Dan akhirnya dalam bahasa Jawa tangan saya itu ceko, bengkok. Ini membuat saya tidak bisa sekolah selama hampir 3 bulan. Tidak bisa menulis dan akibatnya saya tidak naik kelas. Iya betul. Itu peristiwa yang bagi saya sangat menyedihkan tuh. Kan malu tidak naik kelas. Gitu kan. Lalu tahu kalau makan itu, saya tidak bisa ke mulut gini. Karena tangannya ini bengkok. Kalau saya makan sampainya di belakang kepala. Gitu. Butuh 3 bulan untuk bisa makan normal tuh. Tapi baru 6 tahun kemudian saya melihat ada sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk saya. Kok bisa malah bersyukur Romo? Kok jadi berkat? Padahal sakit loh Romo. Gimana Romo? Saya kan suka tenis. Ya ada patungnya Romo, patung tenisnya Romo ya. Kalau tenis kan, kalau forehand, sana kan arahnya pasti langsung ke kiri sana. Kiri betul. Tapi karena tangan saya itu bengkok, maka ini kalau saya mukul tidak orang mikirnya ke sana tapi udah ke sana sehingga banyak tertipu. Malah saya malah sering menang kalau pertandingan tenis itu. Malah dapat poin terus Romo. Oh seperti itu Romo. Jadi dari tangan bengkok malah bisa ngapusi lawan Romo ya. Dan Romo ini katanya juara-juara tenis dulu Romo ya, ketika masih muda Romo ya. Remaja Romo ya. Akhir-akhir ini ada keinginan nggak Romo untuk ya berjuang lagi supaya bisa main tenis itu, ada nggak Romo ya? Saya sudah main tenis kok. Di mimpi Romo ya. Sering bermimpi main tenis Romo ya. Mudah-mudahan bisa ikut Olimpiade nanti suatu saat ya Romo ya. Nah, siapa tahu. Dengan stroke ini saya nanti jadi pemain Olimpiade. Paralimpik Romo ya, betul. Paralimpik kan biasanya orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu Romo, yang ada keterbatasan. Kan? Betul. Tapi ya biarlah Romo itu menjadi sebuah mimpi kita Romo ya, menjadi angan-angan. Tetapi yang menjadi kerinduan terbesar bagi Romo tentu bisa bermain normal lagi ya Romo, seperti itu. Bisa kembali normal kita bermain tenis seperti sedia kala Romo. Nah, itu peristiwa-peristiwa sakit yang mungkin wajar Romo alami. Ada sakit, ada pertama rasa bisa main tenis belum di sini? Di sini belum bisa sih Romo, jujur ya Romo. Padahal udah ada pelatihnya sebenarnya sih Romo. Nah, makanya tidak dimanfaatkan. Ya Romo. Biasanya kalau siang malah bablas tidur Romo ya. Mumpung Romo rektornya ini nggak pada jalan-jalan ke seminari. Kalau dulu itu Romo Joko itu sering banget kalau sore hari itu jalan ke unit-unit Romo ya. Dapati fraternya yang siapa yang belum bangun. Sekarang mah nggak ada Romo Joko, jadi rasa-rasanya lebih longgar Romo. Ya sudah, ini nanti tiba-tiba saya sidak juga. Sidak lagi Romo ya. Oke, Romo. Nah,
tadi Romo mengatakan bahwa menemukan ada pengalaman syukur dari peristiwa sakit seperti itu. Dan kami juga tentu berharap dari peristiwa stroke seperti ini, Romo tadi mengatakan Romo mendapat kekuatan, apalagi dari sabda dari Santa Faustina Sade, Romo ya, yang menguatkan kita bahwa hendaknya hidup kita yang nggak tercemar, Romo ya, harus tetap murni walaupun rasanya sakit seperti itu. Nah, kita bersyukur sekali para penonton bahwa Romo Djoko masih mendapatkan banyak penghiburan di tempat ini untuk meneguhkan beliau. Terlebih tadi siang katanya mendapat kunjungan spesial, Romo ya. Kalau boleh tahu itu kunjungan spesialnya itu dari siapa, Romo? Dari pimpinan dan sahabat saya. Wah, berarti Monsignor apa ya, Romo? Monsignor Rubi ya, Romo ya. Wah, dalam rangka apa tuh, Romo? Kedatangannya seperti di sini, Romo ya. Ya sudah pas beliau rapat di fakultas, lalu karena tidur di sini lalu nyambangi saya ke kamar sini. Oh, waktu senggang gitu, Romo ya, kunjungi sahabat lamanya, Romo ya. Nanti kita bisa lihat bersama-sama di dalam video singkat yang akan tayang juga di channel Sarapan Sabda, bagaimana Monsignor Rubi itu begitu sayang, begitu perhatian kepada sahabatnya, kepada Romo Djoko. Bahkan katanya Monsignor berkata bahwa Romo Djoko ini adalah teman curhat juga teman-teman yang lain, Romo ya. Teman apa lagi biasanya selain teman curhat? Teman curi mangga. Teman curi mangga. Sering banget, Romo ya. Dan itu kita merasakan ada bentuk-bentuk penghiburan yang terjadi. Tetapi Romo, mungkin sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, juga umat-umat yang beragama lain percaya bahwa sejatinya penghiburan kita itu asal mulanya ya datang dari Tuhan semata. Ya, perlindungan kita dari Tuhan. Perlindungan kita dari Tuhan. Tetapi rasa-rasanya, Romo, bahwa penyertaan dari Tuhan itu bukan hanya konsep yang abstrak, bukan hanya kata-kata belaka yang indah. Lalu dikonkretkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari perjumpaan dengan orang-orang sekitar, dari kunjungan keluarga. Dan dalam peristiwa sakit seperti ini kami mau tahu, Romo, kehadiran atau penghiburan terbesar yang Romo rasakan tuh dari siapa sih, Romo? Samuel itu menjadi wajah kehadiran Yesus bagi saya. Samuel, Romo. Wah. Karena kalau saya habis latihan jalan itu, dia selalu mencuci kaki saya. Lalu saya ingat bagaimana Yesus mencuci para muridnya. Dan saya selalu, kalau dia lakukan tuh, yang saya ingat itu ya Yesus. Wah. Dia selalu mencuci saya. Dia yang setiap hari membantu saya berjalan dan juga memandikan juga. Betul. Saya pikir itu penting untuk saya. Penting. Kalau tidak ada Samuel ya bahasa Jawanya cotro saya itu. Wah. Ngambil barang cuma 1 meter aja tidak bisa kok. Betul. Ternyata dari orang seperti pesan dari Paus Fransiskus di dalam tahun Santo Yosef ini dari Patris Corde, bahwa ada orang-orang di belakang layar, Romo ya, yang bekerja juga untuk kita. Bahkan rasa-rasanya umat kita juga banyak yang nggak mengenal siapa Samuel itu ya. Dan nanti ya sudahlah, Romo, kita akan menyempatkan dalam salah satu episode ini khusus untuk Samuel, Romo. Mungkin Romo berkenan ya, Romo. Silahkan aja. Nah, selain dari Samuel, siapa lagi, Romo? Mungkin penghiburan yang Romo rasakan dari kunjungan keluarga mungkin ya, Romo ya? Dari sahabat ya? Dari sahabat, kerabat, itu pasti. Sahabat itu bisa imam, bisa sahabat-sahabat. Karena kelompok-kelompok doa. Bahkan banyak umat juga yang bukan hanya datang dari kompleks keuskupan kita, Romo ya, tetapi justru banyak yang dari keuskupan lain ya, Romo. Dan itu semua merupakan penghiburan terbesar, bahwa kadang situasi kesendirian tuh nggak enak. Situasi untuk merenung sendiri tuh kadang juga membuat kita gelisah. Sama seperti yang saya rasakan dulu ketika sakit juga, yang seperti panjenengan tadi cerita ketika pingsan, ketika ABN itu ditinggalkan sendiri. Tetapi syukurlah, Romo, bahwa saya dan Romo juga menemukan bahwa kita nggak sendiri, Romo ya. Saya tidak merasa sendiri. Nggak pernah, Romo ya, betul. Dan syukur, puji Tuhan. Nah, sahabat Sarapan Sabda, tadi Romo sudah menceritakan bagaimana hidupnya di dalam situasi sakit ini dapat dihayati pelan-pelan, namun pasti dengan tanpa keluhan. Walaupun pada awalnya tentu berproses dari keluhan menuju sukacita. Walaupun itu rasanya tidak gampang, tetapi kita yakin bahwa
penghiburan sejati seperti Romo katakan tadi hanya berasal dari Tuhan. Nah, maka di dalam episode-episode berikutnya kami akan masih memberikan PR bagi Romo. Dalam episode berikutnya kita akan berbicara banyak tentang peristiwa sakit yang Romo alami, yang mungkin sudah kita ceritakan dari pengalaman episode sebelumnya, tetapi akan kita dalami lebih lanjut, Romo. Tapi mungkin malah bisa tanya Samuel atau ya, betul. Siapa-siapa yang ada di sini yang betul mau komentar tentang saya, sehingga bebas gitu. Betul, supaya lebih objektif juga, Romo ya. Baik. Nah, sahabat sarapan Sabda, mungkin sekian dulu wawancara kita, bincang-bincang santai kita bersama dengan Romo Joko. Dan kita akan melanjutkan lagi di episode-episode berikutnya. Maka jangan kemana-mana, terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua di dalam episode kita, channel Sarapan Sabda. Dan semoga ini, jika Anda merasakan ada begitu besar sukacita dari channel ini, mohon agar di-share sehingga semakin banyak orang juga yang merasakan bentuk-bentuk penyertaan Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Joko pamit undur diri. Matur nuwun dan berkah dalam.